Yang membahayakan adalah dari Vietnam, Pak. Ini sudah nyasar pabrik-pabrik Cikarang, gudang-gudang. Yang sebenarnya kan kerjaan bengkel las itu, Pak. Kalau mereka kita biarkan hidup sendiri, biarkan mereka bisa survive sendiri, ini sangat berat. Kalau hal-hal seperti ini tidak segera diambil keputusan politik keberpihakan negara, maka akan mengancam bukan hanya para pengusahanya bangkrut, tapi akan lahir pengangguran-pengangguran baru begitu. Perkenalkan, saya Budi Hartawinata, Pak. Saya Ketua Umum Indonesian Society of Steel Construction, yaitu asosiasi yang menaungi fabrikator konstruksi baja, Pak. Kalau bahasa gampangnya bengkel las, Pak. Kami ini adalah asosiasi yang membuat konstruksi baja beserta atapnya dan lain-lainnya sehingga itu menjadi contohnya bikin pabrik, bikin bandara, bikin terminal, bikin pesantren juga kami pakai konstruksi baja itu kita buat juga. Jadi kedatangan kami di sini, Pak, kami menyampaikan keluh kesah kami tentang maraknya impor konstruksi baja yang masuk di negara Republik Indonesia, Pak. Berdasarkan data BPS, Pak, impor konstruksi baja dari tahun 2021 sampai pertengahan Juni, Pak, ini sudah mencapai 600.000 ton. Ini yang terdata, Pak. Belum yang selundupan itu yang nggak terdata ya, Pak. Sementara kapasitas kami, Pak, bengkel las kami ini, Pak, kami bisa memproduksi 700 sampai 1 juta ton per tahun. Bayangkan ketika ini tiap tahun masuk di atas 600 ton, Pak, dan tidak ada yang mengawasi bagaimana industri baja kami dan konstruksi baja kami dalam negeri, Pak. Di Turki, Pak, industri yang dilindungi itu ada 2, Pak. Tekstil dan konstruksi baja. Kalau tekstil, saya nggak bisa cerita lagi dah. Karena dua industri inilah yang menyerap padat karya, Pak. Karyawan kami secara tidak langsung itu ada 46.000. Yang nggak secara langsung itu ada 65.000. Jadi itu ada rantai pasoknya, ada yang pabrik gerindanya lagi, pabrik kawatnya lagi, yang jual oksigen, belum lagi warung-warung yang di depan kami itu, Pak, belum lagi kos-kosannya. Jadi dengan tingginya impor konstruksi baja ini, Pak, telah menyebabkan rendahnya serapan fabrikasi kami dalam negeri, Pak, 3 tahun terakhir ini 100.000 ton per tahun. Sisa 20% ya, Pak. Dari manakah baja-baja ini masuk, Pak? Bayangkan, Pak, 2021 itu, Pak, 400.000 ton. Setiap tahun bertambah, Pak. 79 triliun, Pak. Import masuk tiap tahun itu. Nah ini, Pak, negara-negara yang banyak itu dari Cina dan Vietnam. Yang membahayakan adalah dari Vietnam, Pak. Ini sudah nyasar pabrik-pabrik Cikarang, gudang-gudang. Yang sebenarnya kan kerjaan bengkel las itu, Pak. Itu kerjaan mudah sekali tuh. Tapi kita nggak ada proteksi, kita juga ngomongnya sama siapa juga saya nggak paham juga, Pak. Saya udah datang ke Kementerian Perdagangan, saya sudah pernah ketemu menterinya juga. Tadi disampaikan banyak kontraktor asing yang masuk, dan itu benar. Bahkan investor-investor masuk ke Indonesia ini sudah bawa kontraktor masing-masing. Inilah perlindungan yang perlu diberikan kepada para pengusaha lokal kita, Pak Ketua. Mau tidak mau, kalau mereka kita biarkan hidup sendiri, biarkan mereka bisa survive sendiri, ini sangat berat. Karena negara apapun itu bentuknya harus hadir untuk mereka. Kalau hal-hal seperti ini tidak segera diambil keputusan politik keberpihakan negara, maka akan mengancam bukan hanya para pengusahanya bangkrut, tapi akan lahir pengangguran-pengangguran baru begitu. Padahal dijanjikan ada berapa juta lapangan kerja? 19 juta lapangan pekerjaan. Nah, 19 juta orang yang sedang bekerja saja, kalau kemudian ini tidak diantisipasi, menurut saya juga kita bukan menciptakan, malah menghilangkan. Perlu ada perlindungan lah ini.
Dan ini sebenarnya Pak, tidak hanya baja saja, ya di industri garment juga demikian, Bu, banyak sekali.